Langsung nih, Mas Muiz. Nggih, nggih. Saya ini. Oh, Nggih, nggih. Oke, terima kasih. Anu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Dr. Ngasbun Edgar, yang selalu kami nanti-nantikan nasihatnya. Kemudian Pak Hartono selaku ketua, nggih fatwanya Pak. Dan kemudian Pak Hartono selaku ketua dari Master Nusa, mudah-mudahan kegiatan yang diadakan selama ini dan yang akan datang bisa berlanjut dan bermanfaat bagi kita semua. Mas Muiz, Mas Muiz dan Mbak Fitri yang saya hormati, serta tak lupa Bapak Ibu guru yang luar biasa yang sudah hadir pada sore hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya pada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita pada sore hari ini. Salawat dan salam kita tujukan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di Yaumil Qiyamah nanti. Yang ketiga kalinya, untuk mempersingkat waktu, saya sebelumnya ucapkan terima kasih pada Master Nusa dan tim. Untuk kesekian kalinya saya diberi kesempatan untuk sharing, untuk berbagi apa yang saya bisa. Mudah-mudahan apa atau sedikit yang saya bisa ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru dan bahkan atau mungkin lebih dari apa yang sudah saya lakukan selama ini. Oke Bapak Ibu, hari ini atau sore ini kita akan sharing tentang evaluasi berbasis digital. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak Ngasbun tentang apa itu evaluasi berbasis digital. Nah, di sini saya nanti kapasitas saya sebagai praktisi Pak Ibu. Jadi nanti akan saya sampaikan apa yang sudah saya lakukan yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran jarak jauh, di mana nanti hal ini mudah-mudahan bisa menjadi solusi mahasiswa di sekolah yang sudah kita sampaikan selama ini. Mungkin kalau saya sampaikan, boleh saya sampaikan Bapak Ibu, ini berkaitan atau tindak lanjut dari kegiatan-kegiatan yang sudah pernah dilakukan Master Nusa di kegiatan ini, karena nanti hasil dari pembelajaran ini bisa Bapak Ibu integrasikan dengan beberapa hal yang berkaitan dengan materi yang sudah pernah Bapak Ibu pelajari di Master Nusa. Contoh, kemarin atau terakhir kemarin pelatihan yang saya isi di Master Nusa ini tentang pembuatan bahan ajar berbasis Android. Nah nanti karena itu kan offline ya Bapak Ibu ya, offline Bapak Ibu nanti bisa mengembed atau menyisipkan tautan yang berkaitan dengan apa yang Bapak Ibu pelajari sore ini. Jadi kadang offline, kadang juga online gitu Bapak Ibu. Nah itu nanti bisa. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu selalu mengikuti kegiatan-kegiatan atau program-program yang diadakan oleh Master Nusa, karena supaya kita bisa mengintegrasikan, karena kita nanti ke depannya akan membuat sebuah produk. Jadi Bapak Ibu nanti supaya punya kompetensi untuk mendesain sebuah media pembelajaran yang disebut dengan multimedia gitu Ibu. Oke Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang. Sayang, tadi sekilas sudah disampaikan oleh, belum ya, karena Bu Fitrin tadi terlempar dari room ya. Saya memperkenalkan diri, nama saya Eko Sudinuryanto. Untuk Eko SN ini Facebook saya Bapak Ibu. Jadi nanti kita bisa berteman di Facebook ya. Kita bisa add banyak tentang apa itu media pembelajaran. Insya Allah saya ketika di Facebook saya selalu posting hal-hal yang positif Bapak Ibu, terutama berkaitan dengan pembelajaran. Jadi kegiatan-kegiatan apa yang sudah saya ikuti, yang sudah saya handle, mungkin yang ada di Master Nusa atau di kegiatan pelatihan-pelatihan di tempat lain, itu insya Allah saya posting di sana, dan nanti itu bisa menjadi bahan. Jadi ternyata ada hal seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa searching di internet Bapak Ibu. Jadi apapun yang Bapak Ibu butuhkan, insya Allah ada di internet. Ya tinggal kita sebagai guru kita pilah-pilah mana tahu yang kita butuhkan untuk pembelajaran. Nah hal ini atau dalam hal ini atau sore ini kita nanti akan belajar tentang sebuah atau beberapa game ya.
game tentang pembelajaran. Jadi kita desain sebagai evaluasi, Bapak Ibu. Oke, ini istri saya, ya dia juara rumah tangga, Bapak Ibu. Ya, juara artinya yang juara yang tidak dapat piala ya. Jadi berkat dia bisa memotivasi kami, ya, itu anak-anak saya, ada Merah dan ini Fafa. Yang satu ini kelas 1 SMP MTSNU Banat Kudus. Alhamdulillah dari apa yang sudah saya lakukan selama ini dengan beberapa mungkin piala yang saya pajang di tempat saya, di rumah saya, berhasil memotivasi dia untuk selalu berprestasi, Pak Ibu. Jadi saya sebagai role model istilah gitu ya. Nah, prestasinya terakhir ini baru kelas 1 SMP, tapi ada saya sedikit lega atau ayam, Bapak Ibu, bahasanya ya, ayam karena tiket untuk menuju mencari sekolah di SMA insya Allah sudah ada. Karena kemarin dia mengikuti kegiatan atau lomba yang ada di tingkat internasional yang diadakan di Iran ya. Cuma karena ini masa pandemi ya virtual, Bapak Ibu. Dia mendapatkan perunggu, kemudian dari ISPO yang diajarkan di Indonesia cuma level internasional juga dia mendapatkan gold, emas gitu. Jadi mudah-mudahan ini merupakan motivasi bagi Bapak Ibu yang mungkin dari keluarga muda, beri motivasi pada anak didik kita, terutama anak kita untuk selalu berprestasi. Oke, itu. Ini biodata saya lengkap, Bapak Ibu. Nama Eko Sudi Nuryanto, saya dari Desa Tempuran, Bapak Ibu. Nah, saya berasal dari desa, ya, guru kampung nih, Bapak Ibu. Tapi dari kampung itu saya kemudian termotivasi untuk berkarya biar guru kampung tidak gitu-gitu aja kan gitu. Saya bekerja di SMP Negeri 2 Demak. Saya mengajar sebagai guru bahasa Inggris di sekolah tersebut. Saya masuk tahun 2007, Ibu, dengan status sebagai guru honorer. Setiap pelatihan ketika perkenalan seperti ini saya selalu memberi motivasi, siapa tahu ada peserta yang punya nasib seperti saya gitu, Pak Ibu. Jadi saya berangkat dari honorer. Ya Bapak Ibu guru tahu, Bapak Ibu tahu sendiri kalau guru honorer di sekolah negeri itu bagaimana ya. Kalau dalam status kepegawaian, itu kan paling rendah ya. Duk itu kan paling rendah. Jadi kalau ada pelatihan itu biasanya diutus itu adalah guru-guru yang senior. Nah, jadi saya harus berpikir kalau saya tidak punya sesuatu, maka saya tidak akan dipilih, Pak Ibu, kan gitu. Saat itu saya masih melihat lingkup di Demak, masih lingkup lokal. Di Demak itu banyak guru bahasa Inggris, tapi guru bahasa Inggris mengintegrasikan IT, itu ya, mengintegrasikan mata pelajaran bahasa Inggris dengan komputer itu jarang atau bahkan tidak ada, Pak Ibu. Nah kemudian dari situ saya melihat peluang kayak ini ada sesuatu yang bagus ini. Nah kemudian 2010 saya mencoba-coba ikut lomba, Ibu. Dan alhamdulillah juara 26, Pak Ibu. Nah, dari 32 peserta. Saya diajar habis-habisan di situ di lomba tersebut. Dikatakan media saya tidak bagus, dikatakan media saya tidak layak. Nah, tapi dari saran-saran tersebut saya jadikan referensi untuk belajar, Pak Ibu. Dan alhamdulillah di tahun 2011 saya tidak menyangka nama saya dan nama sekolah saya SMP Negeri 2 Demak disebut di ajang tersebut. Saat itu diadakan di LPMP Jawa Tengah di tingkat Jawa Tengah, artinya itu ya, lomba tingkat Jawa Tengah. Kemudian beruntun 12, kemudian 13 saya off, 14 masih di multimedia, 2015 saya mencoba keberuntungan di tingkat nasional. Dan alhamdulillah saat itu prestasi guru sangat diapresiasi sekali, Bapak Ibu. Nah, jadi saat itu apresiasi guru sangat diapresiasi sekali. Ini terlihat dari hadiahnya. Nah, terlihat dari hadiahnya. Jadi saya dari desa buka amplop sampai rumah itu kaget, Pak Ibu. Nah, di dalam amplop itu 10 juta plus 2 juta. Berarti total 12 juta plus 1 laptop. Nah, akhirnya dari hal tersebut saya terus ketagihan, Pak Ibu. Terus akhirnya selalu berinovasi.
setiap tahun insya Allah akan ada inovasi yang saya buat. Terakhir saya sebagai kontributor konten portal pendidikan BPMPK Kemdikbud. Nah ini artinya setiap tahun Kemdikbud selalu mencari guru-guru yang selalu berinovasi. Dalam hal ini saya membuat aplikasi, Ibu, aplikasi untuk pembelajaran. Jadi selama ini kalau guru-guru mungkin merasa galau ketika diminta untuk mengajar dengan komputer, insya Allah kami dari sekolah SMP Negeri 2 Demak karena sudah terbiasa, insya Allah tidak kaget dengan kondisi pandemi seperti ini. Oke Bapak Ibu, lanjut. Ini tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Bapak Ngasbun kaitannya dengan apa itu evaluasi berbasis digital. Saya akan mencoba untuk ini langsung ke aplikatifnya, Bu, ke aplikasinya ya. Jadi nanti kita berdiskusi apa toh yang dimaksud dengan evaluasi berbasis digital. Nah, kita mulai dari ini Pak Ibu, coronavirus Pak Ibu. Coronavirus disease ya. Jadi di masa pandemi ini kita tidak tahu kapan berakhirnya. Ini dengar-dengar masa PJJ ini diperpanjang sampai 8 Februari Pak Ibu. Jadi awal-awalnya kita kan ini ya, dalam tanda kutip dipaksa untuk belajar komputer. Tapi alhamdulillah sebulan, 2 bulan, 3 bulan kita akhirnya sudah terbiasa Ibu. Ya, ternyata ada masalah baru lagi Ibu. Anak sudah merasa bosan dengan apa yang kita sampaikan. Maka ini langkah dari Master Nusa ini sangat luar biasa. Kita diberikan sebuah wadah ya, wadah untuk belajar. Jadi beberapa waktu yang lalu yang sudah kami laksanakan itu beberapa media sudah kami kenalkan kepada Bapak Ibu. Nah hari ini kita nanti akan belajar tentang game Bapak Ibu, game online. Jadi kenapa saya mengatakan game? Karena ini nanti berbasis game Bapak Ibu. Nah gitu, seperti permainan ya, kuis ya gitu. Jadi nanti saya mencoba mengenalkan, mudah-mudahan nanti di pertemuan kedua akan saya kasih istilahnya bonus Bapak Ibu tentang pengenalan sebuah software yang offline gitu. Jadi kita nanti punya alternatif berbasis online dan offline. Oke. Akhirnya kita membutuhkan sebuah media. Nah, media ini nanti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, nanti kita belajar Kahoot dan Quizzes ya. Nah, mungkin nanti kalau mudah-mudahan ada waktu, kalau misalnya tidak ada pun di channel saya di Sudi Media Channel sudah kami sediakan Bapak Ibu. Ya, kita mulai dari Kahoot ya Ibu. Nah, untuk saya yakin Bapak Ibu akan bisa mempelajarinya dan mudah sekali, ya, sangat mudah. Jadi Bapak Ibu beranggapan bahwa belajar butuh kesabaran Bapak Ibu. Untuk mencapai juara saja saya harus belajar komputer untuk detail ya, untuk sampai juara ya itu sekitar 3 tahun Bapak Ibu. Saya mempelajari karakter beberapa software. Jadi nanti kita bisa membuat sebuah desain media pembelajaran interaktif gitu. Secara halus Bapak Ibu. Oke, dari laman Wikipedia, Kahoot, nah itu ya, adalah sebuah platform pembelajaran berbasis game Bapak Ibu. Ini sering kita gunakan dulu saat kita masih sering mengadakan workshop secara offline ya, tatap muka. Ini biasanya dilakukan sebelum workshop. Misalnya panitia menayangkan ya sebuah layar ya di screen itu. Ya, kemudian di situ seperti ini Ibu. Nah, jadi gamenya apa? Nah, kemudian kodenya apa? Atau pinnya apa? Kemudian bermain bareng-bareng. Jadi main seperti ranking gitu ya. Ada yang di atas, kadang di bawah, kemudian naik ke atas lagi. Jadi tergantung kecepatan nanti. Kemudian dalam aplikasi ini pengguna bisa membuat dan menjawab berbagai kuis dalam pilihan ganda. Bahkan tidak hanya melalui aplikasi, pemain bisa memberikan atau memainkannya lewat browser. Ya. Kemudian dengan memasukkan PIN dari sang pembuat kuis tersebut. Nah, kemudian aplikasi game itu, sebentar Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu kalau misalnya baca di laman internet, apalagi ketika masuk di laman dari Kahoot itu sendiri.
Kemudian mereka bekerja sama dengan Profesor Alf Inswang dan kemudian bergabung dengan pengusaha Norwegia. Kemudian setelah itu, nah ini langsung saja Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu buka ya, pertama itu ketik aja kahoot.com. Nah, setelah tertulis tersebut di enter aja Ibu. Di enter kemudian muncul tampilan seperti ini. Jika Bapak Ibu baru pertama kali menggunakan Kahoot, maka Bapak Ibu harus daftar Bapak Ibu. Mendaftar. Ini ada beberapa fitur, tentunya semuanya tidak gratis Bapak Ibu. Tapi misalnya kalau kita menggunakan yang versi free ya, versi gratisan pun kita sudah bisa atau kita atau itu sudah mewakili kita untuk membuat sebuah game online Bapak Ibu. Jadi ini sering saya gunakan juga Ibu ya. Jadi ini ada make learning awesome, kemudian ini sign up for free. Nanti Bapak Ibu bisa coba-coba sendiri Ibu. Gratis Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kalau sudah mendaftar, nanti Bapak Ibu mendaftarnya lewat ini aja. Nanti yang pasti Bapak Ibu sudah punya akun ya. Akun Google bisa dibuat untuk membuat akun apapun ya. Kemudian setelah itu kita pilih teacher Ibu. Setelah tadi enter, kemudian kita sign up, kita pilih teacher ya. Kemudian kita pilih school. Ya, ini ada banyak pilihan ya, teacher, kemudian student dan seterusnya. Kemudian kita karena posisi kita sebagai seorang guru, maka kita pilih guru Ibu. Teacher ya. Kemudian setelah itu pilih sekolah. Pilih sekolah. Nah, setelah itu nanti daftar menggunakan akun Gmail Ibu. Nah, nanti akan muncul seperti ini Ibu. Akan muncul seperti ini. Bapak Ibu sebenarnya bisa menulis ini ya, emailnya apa, passwordnya apa, tapi malah bingung nanti. Nah, jadi saran saya langsung aja klik ini ya Ibu, sign up with Google, gitu, sign up with Google. Oke, kemudian nanti akan seperti ini, ya. Nanti ada beberapa pilihan 4 ini ya, ada yang free, ada yang pro, ada yang premium, ada yang premium plus ya. Kita pilih free aja Bapak Ibu. Nah, jadi kita kan senang yang gratisan ya. Nah, seperti saya contohnya. Kita pilih yang free saja. Oke. Tapi ya ini kalau misalnya free ada beberapa fitur yang disembunyikan. Nah, contoh misalnya ada apa itu? Pemberian scoring atau apapun itu ya. Nanti yang ada tanda ini seperti tanda mahkota. Nah, ada fitur, kemudian ada tanda mahkota di pojok itu biasanya premium Bapak Ibu. Berbayar. Oke, kemudian kalau sudah, nah ini untuk membuat identitas kita di Kahoot ya, kita menggunakan nama kita Ibu, nama ya, kemudian ini username-nya Guru Milenia kalau saya itu ya, sesuai dengan email saya. Kemudian country ya, kemudian school name mungkin SMP ya, kalau saya tadi saya kasih SMP Negeri 2 Demak ya. Nah, kemudian kalau sudah ini dihadapkan pada tampilan seperti Ibu. Ini kita sudah masuk ke sini ya. Sudah masuk dalam dashboard-nya. Ini kalau saya menyebutnya sebagai dashboard Pak Ibu. Dashboard dari Kahoot itu ya. Sekali lagi ini nanti bisa Bapak Ibu kaitkan dengan aplikasi kemarin kita belajar articulate storyline. Bapak Ibu nanti kalau sudah jadi membuat seperti ini, linknya, nah tuh linknya bisa dimasukkan dalam atau untuk melengkapi aplikasi Bapak Ibu. Ya, kalau aplikasi yang kemarin kan offline, nah ini kan online Bapak Ibu. Jadi ketika anak itu online bisa saja Bapak Ibu nanti memberikan ini link ini untuk bermain bersama-sama. Gitu. Di sini atau di kuisis nanti bisa Bapak Ibu. Nah kemudian ini nama, ya ini ada kata upgrade Bapak Ibu. Nah ini kan perintah untuk apa ya, untuk membayar dengan sekian dolar. Jadi nanti Bapak Ibu ketemu dengan fitur-fitur yang bisa digunakan ketika Bapak Ibu sudah membayar. Ini SMP ya, kemudian nanti Bapak Ibu bisa langsung create bisa ya. Nanti apapun yang Bapak Ibu buat nanti ada di sini Bapak Ibu. Sudah muncul di sini. Ini gambarannya dulu nanti akan kita praktekkan ya. Oke, kemudian selanjutnya nah ini untuk membuat soal tadi kan kita create ya. Nah, create kita buat soal. Isi kotak dialog untuk memulai membuat soal. Misalnya judulnya apa Bapak Ibu.
judul membuat gamenya itu apa. Kalau saya ini kosakata bahasa Inggris SMP kelas 7. Ini gambarnya saya kasih seperti ini, ya, gambar covernya gitu. Description optional, boleh dikasih, boleh tidak. Nah, kemudian kita save aja. Langsung aja di My Kahoot aja. Jadi nanti langsung muncul di depan tadi ya. Kalau sudah tekan done ya. Nah, itu. Nah, kemudian mungkin ada yang bertanya karena ada yang masih baru ya. Kalau saya belum punya soal, kemudian saya menggunakan bank soal istilah gitu ya, yang ada di code bagaimana? Bisa Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita tinggal ketik aja di sini. Search itu ya. Ketik aja misalnya itu. Jadi ketika kita di depan ya di menu discover kalau salah itu ya, kita klik aja misalnya bahasa Inggris kelas 7 misalnya. Dan nanti apapun yang berkaitan dengan bahasa Inggris kelas 7, maka dia akan tampil, Ibu. Nanti kita praktekkan, Ibu. Ini merancang soal. Ini gampang, Ibu. Nomor 1 ya. Ini di sini nanti. Indikatornya di sini kelihatan nih. Kalau yang sudah kita buat di sini. 1, 2, 3 dan seterusnya. Sampai berapa ya. Kalau saran saya sih tidak usah banyak-banyak, Ibu, karena kita kan online ya. Kita harus perhatikan konsentrasi anak juga. Nah, karena ini berbasis online, nah ini juga kita harus pikirkan ini kuota Bapak Ibu, kuota anak-anak itu. Kasihan kan kalau terlalu lama mengerjakan kuis, nanti kuotanya akan tersedot gitu. Nah, kemudian selesai klik done. Kalau sudah selesai klik done, nanti akan muncul di depan tadi di My Kahoot tadi ya. Nah, ini sama Bapak Ibu. Nah, kalau sudah akan muncul di sini Bapak Ibu. Di depan tadi. Ya, gitu. Ya, memainkan Kahoot. Nah, sekarang kalau sudah jadi ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu langsung klikin aja nanti. Nah, tadi kan sudah jadi, kemudian klikin aja. Nah, ini yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, discover. Discover itu nanti Bapak Ibu ketika diklik nanti terus muncul ada kata search nanti ya. Jadi nanti Bapak Ibu silakan mau mencoba ini soal apa? Misalnya soal tentang matematika. Ketik aja math misalnya gitu ya. Atau misalnya matematika gitu. Nanti akan muncul di sini banyak sekali mana yang sekiranya Bapak Ibu butuhkan. Mana yang sekiranya berkaitan dengan materi yang Bapak Ibu ajarkan saat itu. Bisa nanti. Kalau tidak ada, berarti kita harus membuat Bapak Ibu. Nah, gitu. Kalau bahasa Inggris insya Allah banyak ya. Nah, kemudian kalau ini kan yang kita belum punya ya. Nah, ini kalau yang sudah selesai, yang sudah jadi, maka di sini Ibu. Nah, sudah jadi kita klik aja. Nanti terus muncul ada seperti ini. Nanti siswa disiapkan dulu untuk membuka menyiapkan dulu. Jadi kahoot.it ya, gitu. Jadi kalau tadi kita membuka kahoot.com, khusus memainkannya kita kahoot.it gitu. Nah, kemudian muncul kodenya seperti ini. Inilah yang diberikan kepada siswa, Ibu. Nah, tampilan pada host seperti ini. Nah, nanti yang ini yang disiapkan pada siswa nanti. Ya, siswa. Nah, kemudian biasanya kalau yang Kahoot ini kita nanti online-nya itu misalnya kita pakai Zoom gitu, Ibu. Jadi tampilannya kan akan kita share ke anak-anak itu, nanti akan kelihatan nanti. Nah, ini tampilan ke anak ini seperti ini, Ibu. Nah, kemudian kita masukkan ini. Ini posisi di kita sebagai guru. Ini posisinya anak-anak seperti ini nanti. Nah, kalau sudah dimasukkan PIN-nya 2549105 dimasukkan sini kemudian enter. Nah, setelah itu mereka akan bermain. Nah, ini si Dio, Arni, Azara, Arganingrum ini selalu ini misalnya dia jawabnya kecepatannya berapa, kemudian betulnya berapa itu akan diseleksi oleh sistem Bapak Ibu. Jadi kita tidak usah berpikir untuk bagaimana ini cara mengaturnya. Semua sudah disetting oleh sistem ya. Kemudian setelah itu juara, siapa yang juara misalnya gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini saya yakin akan membuat siswa itu lebih istilahnya bervariasi Bapak Ibu ketika menerima pelajaran yang kita buat ya. Oke. Kemudian ini hasilnya. Nah, ini pun nanti kita bisa tindak lanjuti Bapak Ibu. Kita buat Excel ya. Jadi kalau tadi kan berupa daftar ya. Berupa daftar, nanti ketika sudah selesai bisa kita view full report ya, melihat laporannya. Nanti kita bisa download ya berupa Excel nanti. Nah, ini seperti ini ya. Jadi ada download report.
Nah, kemudian ini tampilan seperti ini, choose download option. Diklik aja, nanti kita pilih Excel gitu. Nah, ini daftarnya seperti ini, Bapak Ibu. Ini udah di Excel nih, Bapak Ibu. Jadi ini correct answer berapa, kemudian incorrect answer berapa. Ini kebetulan buat soalnya 12. Nah, kalau kita kan dipaskan aja ya 10. Nah, nanti kita bisa tidak lanjut dengan nilai, Ibu. Nah, ini total skor ini tidak hanya betulnya, Ibu, tapi kecepatan juga ya. Kalau sama-sama betul, berarti yang diisi adalah cepatnya, Ibu. Yang dinilai oleh sistem itu cepatnya, ya. Jadi ini misalnya si Varga sama si Arni ini menjawab di salah satu soal, misal katakanlah soal nomor 1 misalnya. Sama-sama betul, tapi jawabnya si Vargas lebih cepat misalnya. Nah, itu nanti dia yang peringkat 1 gitu. Jadi tidak hanya betulnya, tapi kecepatan juga dinilai, Bapak Ibu. Ya, itu satu yang saya sampaikan untuk hari ini tentang Kahoot. Nah, kemudian nanti saya akan mencoba untuk memberikan beberapa link karena ini berkaitan dengan mungkin nanti Bapak Ibu membutuhkan aset, Bapak Ibu, ya, aset media. Jadi akan saya berikan beberapa link yang berkaitan dengan aset media. Ketika Bapak Ibu butuh gambar, butuh objek untuk media Bapak Ibu, mungkin tidak hanya di sini Ibu, ketika di lain kesempatan Bapak Ibu membuat sebuah media pembelajaran bisa digunakan sebagai rujukan. Jadi saya akan memberikan beberapa link, nanti akan Bapak Ibu bisa mendapatkan gambar yang Bapak Ibu inginkan. Kalau mencari di Google ada Bapak Ibu, tapi kita kan lama nanti. Nah, jadi ini masih ada beberapa waktu kita buat untuk searching gambar. Oke, itu hal yang saya sampaikan sebelum saya masuk di materi berikutnya. Materi berikutnya nanti mencari aset Bapak Ibu. Jadi untuk evaluasi berbasis digital ini nanti saya akan menyampaikan 2 ya. Yang pertama adalah Kahoot tadi, yang kedua adalah Quizizz, kemudian yang ketiga sebagai bonus dari kami itu nanti saya kenalkan dengan software yang berbasis offline Bapak Ibu. Jadi nanti software itu pun nanti bisa kita kembangkan untuk Android Bapak Ibu. Nah, untuk Android ya. Oke, saya tak mencoba buka Google dulu sambil menunggu saya buka Google. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Bu Fitri, apakah sudah masuk ini? Sudah Mas Eko. Ya. Sudah, Mas. Sempat terlempar. Maaf tadi tidak saya jawab ini ya teleponnya ya, tidak saya respon. Terima kasih Mas Eko. Tadi maksud saya mau menyampaikan, kok tiba-tiba saya hilang gitu dari Zoom. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf atas ketidaknyamanan tadi. Dan tadi sudah disampaikan satu materi dari narasumber kita yang biasa akrab dipanggil Mas Eko gitu, sapaan akrabnya, sapaan akrab beliau. Monggo dari Bapak Ibu, dari satu materi Kahoot tadi ini, apakah ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan terkait dengan pengalaman Bapak Ibu di lapangan? Monggo silahkan kami haturkan sambil Mas Eko untuk menyiapkan materi berikutnya. Ya, kalau tidak ada lanjut ini ya saya sampaikan mencari aset Bapak Ibu. Jadi ini saya sampaikan di awal pertemuan ini supaya nanti Bapak Ibu mencari gambar itu enak gitu. Kalau di Google kan ada Bapak Ibu, tapi kadang lama Bapak Ibu. Jadi mencari gambar yang sesuai itu kadang lama. Oke, yang pertama nanti mungkin bisa dicatat, tapi nanti pun ini akan jadi direkam oleh panitia, nanti bisa dilihat Bapak Ibu lewat channel yang ada di panitia. Oke, untuk link yang pertama, Bapak Ibu nanti bisa mencari gambar itu di freepik.com Bapak Ibu. Jadi saya kenalkan 2 format gambar. Yang pertama adalah gambar JPEG, yang kemudian yang kedua adalah gambar PNG Bapak Ibu. Nah, ini sebetulnya materi gambar ini kelihatannya sepele Bapak Ibu, tapi ternyata kemarin ketika saya mengisi di salah satu webinar yang ada di Malang itu membahas gambar itu sampai hampir 2 jam Bapak Ibu. Ternyata menarik sekali dan Bapak Ibu guru itu ternyata selama ini tuh saya taunya tuh hanya Google saja, tapi ternyata ada beberapa link yang bisa kita jadikan referensi untuk membuat media pembelajaran kita agar menarik Bapak Ibu.
Oke, langsung saya praktekkan Mbak Ibu. Saya ketik. Apakah tampilan saya sudah Google, Mbak Fitri? Sampun, Mas. Iya, oke. Saya ketik freepik.com. Nah, ini Mbak Ibu. Jadi kalau yang Bapak Ibu baru apa ya bermain di dunia multimedia, nah itu harus kenal ini Bapak Ibu. Ini dasar sekali Bapak Ibu. Jadi format gambar itu diantaranya ada yang JPEG dan ada yang FreePik Bapak Ibu. Maaf, ada yang PNG. Nah sekarang ini kita sudah masuk di lamannya FreePik Bapak Ibu, di laman FreePik ya. Nah kemudian kita ketik aja, kita mau mencari apa Bapak Ibu? Kita mau mencari misalnya math misalnya ya, matematika ya. Jadi atau matematik lah ya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau boleh saya sarankan pakai bahasa Inggris ya. Jadi jangkauannya biar luas. Nah, apapun itu nanti ada di sini Bapak Ibu yang berkaitan dengan matematika. Ada di sini semua ya. Ini kalau Bapak Ibu cari di Google itu ada Bapak Ibu, tapi ya lama Bapak Ibu. Nah, kan gambarnya terus bagus-bagus ya. Nah, ini yang pernah saya sampaikan tadi di FreePik pun ada Ibu. Gambar seperti mahkota seperti ini. Nah, mahkota ini menunjukkan bahwa gambar ini adalah berbayar Bapak Ibu. Ya, berbayar dan Bapak Ibu harus membayar dolar ya. Nah, tapi kalau misalnya ini hanya kita gunakan untuk educational purpose only ya, untuk tujuan pendidikan aja saya kira tidak masalah Bapak Ibu. Ya, ini kita pasang di slide presentasi kita, kemudian di media pembelajaran kita. Kita tidak apa-apa Ibu, saya kira tidak apa. Kecuali kalau Bapak Ibu nanti ikut di ajang lomba, nah itu beda lagi. Bapak Ibu harus sertakan ya paling enggak source-nya ya, sumber belajarnya, sumber gambarnya itu didapatkan dari mana gitu. Oke, ini dinamakan gambar format JPEG, Bapak Ibu, JPG. Artinya background-nya ada. Ya, gitu ya. Oke, saya coba satu aja. Ini misalnya. Nah, ini masih ada putihnya ya. Tetap nanti biar tahu perbedaannya Ibu. Saya klik aja. Saya klik ya Ibu. Nah, di sini ini ada tulisan design by FreePik ya. Ini berarti kan gratis Pak Ibu. Dan di sini pun tidak ada gambar mahkota ya. Tidak ada gambar mahkota. Jadi ini adalah gratis Pak Ibu. Nah, kemudian kita bisa lakukan dua cara. Yang pertama adalah klik kanan, save image as ya, seperti kita ngopi biasa tuh ya. Yang kedua bisa menggunakan download ya. Bedanya apa Ibu? Kalau Bapak Ibu klik ini yang menyimpan dengan cara yang pertama ini biasanya bisa digunakan untuk yang area-area yang kecil, misalnya untuk presentasi kita ya, untuk buku kita misalnya. Tapi kalau yang ini kalau Bapak Ibu mau membuat seperti desain MMT, banner ya, gunakan cara ini Bapak Ibu ya. Download kemudian nanti Bapak Ibu akan dihadapkan pada tampilan itu capta ya. Nanti ya kadang ada kadang tidak Bapak Ibu. Kemudian ketika diklik atau misalnya Ayu Robot misalnya gitu ya. Nanti hanya mengkonfirmasi aja apakah kita manusia atau robot gitu. Klik centang aja nanti terus muncul ini tampilan di sebelah kiri bawah ini proses download. Oke. Sekarang saya tunjukkan cara yang pertama dulu aja. Save as ya. Ya Bu ya. Ini saya nanti masuknya di folder download ya Bu. Ini JPEG ya. Langsung saya simpan aja, save aja Ibu. Oke, ini akan muncul seperti ini ya Ibu. Nah, kemudian kalau misalnya mau cari lagi ya tinggal ini aja Ibu. Back aja, kembali ke sini ya. Kembali. Kemudian Bapak Ibu silakan ketik. Misalnya kalau tadi matematik ya, sekarang saya coba misalnya ini biologi misalnya. Biologi ya. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Hal-hal yang berkaitan dengan biologi itu akan muncul semua di sini. Nah, ini bagus-bagus gambarnya Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan tadi, di Google ada, cuma kita nanti ya kadang lama Bapak Ibu untuk mencarinya. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan yang berbayar juga ya. Tapi tadi saya ingatkan jangan diperjualbelikan, berbahaya Bapak Ibu ya. Kalau kita gunakan untuk yang di kelas saya kira tidak masalah ya.
Oke, kemudian sama Bapak Ibu, saya klik ini yang berbayar ya, saya klik misalnya. Nah ini Bapak Ibu ada ini seperti apa ya, info bahwa ini adalah premium. Kemudian Bapak Ibu untuk mendownloadnya nanti bisa di-linkkan. Nah ini di apa sebuah link nanti diminta untuk membayar sekian dolar gitu ya. Nah kemudian kalau ini saya klik kanan, nah sama Ibu save as image ya, langsung aja save as image. Nah kemudian kita nanti ada kotak dialog ya seperti ini ya. Jadi kita save aja. Nah nanti akan turun Ibu. Nah, proses seperti ini. Oke, ada 2 gambar JPEG ya. Nanti akan kita praktekkan, kita tahu perbedaannya ya antara JPEG dan PNG. Oke, sekarang PNG itu gambar, tahu gampangannya pun itu gambar yang backgroundnya tidak ada Ibu. Jadi backgroundnya nanti akan apa yang kelihatan objeknya saja. Jadi namanya itu ini KISS PNG. KISS PNG. Nah. Oke, ini. Oke, saya klik di ini paling atas ya, ada KISS PNG. Mbak Fitri, tampilan saya sudah berubah atau masih free pick ya? Sudah berubah, Mas. Oh ya, alhamdulillah sinyalnya lancar ini. KISS PNG saya klik, ya. Tempatnya Mbak Fitri kan terlempar tadi. Iya. Oke. KISS transparent image. Nah ini, ya Bapak Ibu silahkan. Seperti yang saya sarankan tadi, kita pakai bahasa Inggris Bapak Ibu. Nah, kita pakai istilah Inggris supaya jangkauannya panjang ya. Oke, math. Ya, aja. Kita enter aja. Nah, apapun yang berkaitan dengan matematika akan muncul sini Bapak Ibu. Nah, ini gambar seperti ini tidak ada backgroundnya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu kan misalnya malas menggambar ya, ini cara menggambar gimana ya? Nah, atau yang paling gampang ya manual itu ya Bapak Ibu ya. Atau enggak misalnya ini ya. Nah, saya klik sini, klik. Nah, kemudian di sini ada free download. Kalau Bapak Ibu melakukannya sama dengan yang tadi, sama yang apa? Cara yang di free pick ya, save as image ini. Nah, nanti ini ada putihnya Bapak Ibu. Nah, putihnya kelihatan nanti di sini. Padahal Bapak Ibu kan pengennya kan hanya gambarnya saja nih, objeknya saja yang muncul di presentasi kita. Nah, tapi kalau Bapak Ibu melakukan seperti ini, nanti percuma Ibu. Maka kita lakukan yang benar Bapak Ibu. Ini ada free download di sini. Free download ya. Oke. Ini sudah. Kita tunggu sebentar Bapak Ibu. Nah, ini ada notifikasi atau ada kotak dialog yang memberikan pertanyaan kepada kita, are you a robot? Nah, kita centang aja Bapak Ibu. I am not robot. Centang aja. Nah, kemudian ini masih juga mereka tidak percaya Ibu. Nah, kita ini apa nih? Fire hydrant. Oh, berarti yang termasuk gambarnya yang mana nih? Nah, ini Ibu. Verifikasi. Nah, nanti kalau sudah akan ada proses download. Bapak Ibu nanti perhatikan di sebelah kiri bawah. Nah, itu ada proses download ya. Tuh. Oke, misalnya mau cari lagi, langsung aja ketik di sini. Nah, ketik di sini Ibu. Misalnya tadi tentang math ya, sekarang biologi misalnya. Ya, biologi. Nah, ini Ibu. Yang berkaitan dengan biologi akan muncul semuanya, Ibu. Ya, saya ini misalnya ya, anak yang ada di lab misalnya ini. Oke, caranya sama Ibu, free download ya. Free download. Kemudian kita tunggu sebentar. Nah, kadang ada, kadang tidak, Pak Ibu. Artinya apa? Tadi ada pertanyaan atau capta tadi ada ya. Tapi kali ini langsung Pak Ibu, langsung terdownload Pak Ibu. Nah, sekarang kita coba Pak Ibu. Kita buka PowerPoint kita. Saya buka new aja. Halo, tampilan saya sudah PowerPoint Mbak Fitri?
Belum ini, Mas. Belum ya, saya. Masih tadi karton Nah, reader ya. gitu. Oke, saya stop dulu. Oke. Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu inginkan itu insya Allah ada di internet Bapak Ibu. Nah, jadi tergantung nanti kita kebutuhannya apa. Contoh aja Bapak Ibu melihat background saya di Zoom itu kan seperti di studio ya. Nah itu kan itu hanya modal 15.000 Bapak Ibu. Nah, beli kain hijau, saya bisa mendesain ruang saya bisa seperti ini, seperti sebuah studio yang keren. Nah, kalau kemarin saya di Kota Waringin, Kalteng itu, tapi tidak ke sana Bapak Ibu karena masih pandemi ya. Nah, jadi saya flight virtual flight ya gitu ya. Terbangnya masih virtual. Jadi saya pakai studio TV One. Saya ngomongnya saya siaran langsung dari Jakarta kan gitu. Oke, ini saya buat picture ya. Kita coba masukkan tadi Bapak Ibu. Masukkan 2 gambar tadi. Kita tadi menyimpannya di download ya. Nah, ini. Ya, pertama ini. Ya, ini saya dekatkan sini biar Bapak Ibu tahu perbedaannya Bapak Ibu. Oke, backgroundnya saya ganti biar ini kelihatan Bapak Ibu. Atau saya ganti nah, klik kanan, format background, kemudian saya kasih warna solid, saya kasih warna hitam ya. Nah, biar nanti tahu. Nah, ini kan backgroundnya masih ada Ibu. Lagi misalnya insert picture. Nah, ini masih gambar JPEG semua Ibu. Nah, ini putihnya kelihatan Ibu. Padahal kita pengennya kan ini putihnya tidak ada. Sebenarnya bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu gunakan itu yang online itu ya, remove PG ya. Bisa. Tapi kalau kita sudah tahu link, kenapa kita tidak gunakan itu kan? Nah, sekarang tadi kan gambar JPEG ya. Sekarang gambar yang PNG. Sebentar Bapak Ibu. Oke, tadi mana tadi ini? Sebentar saya short by date modified. Nah, ini. Oh, bukan di sini, di master mungkin. Nah, ini Bapak Ibu. 2 gambar langsung saya masukkan Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, ini kan lebih bagus ketika kita menggunakan gambar yang PNG seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi yang kelihatan hanya orang-orangnya saja. Jadi benda yang kita butuhkan aja gitu. Nah, itu yang dimaksud format JPEG dan PNG. Saya kira ini bagi Bapak Ibu yang kemarin sudah atau pernah mengikuti di Master Nusa, saya yakin sudah pernah dapat materi ini. Nah, tadi karena saya melihat daftar list ada beberapa Bapak Ibu guru yang kayaknya baru saya kenal ya untuk di kegiatan pelatihan ini, maka saya kenalkan ini Bapak Ibu. Nah, ini nanti semoga akan memudahkan Bapak Ibu ketika mencari gambar karena besok nanti kita akan praktek membuat soal Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa nanti malam semoga Bapak Ibu bisa mempersiapkan soal ya paling enggak 10 lah. 10 multiple choice Bapak Ibu. Multiple choice. Nanti Bapak Ibu siapkan soal di Microsoft Word ya. Untuk latihan aja Bapak Ibu. Untuk latihan aja. Saya yakin Bapak Ibu kan punya bank soal ya. Itu untuk materi kita pada hari ini. Yang pertama di pertemuan pertama ini tadi saya sudah mengenalkan tentang Kahoot. Nanti Bapak Ibu bisa dari rekaman Master Nusa bisa mencoba untuk membuat akun Bapak Ibu. Jadi caranya buka Google, kemudian kahoot.com, kemudian ikuti langkah-langkah yang sudah saya sampaikan lewat presentasi tadi. Itu masih ada waktu sekitar 10 menit atau 9 menit ya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya yang berkaitan dengan gambar, silahkan. Nah, karena nanti besok Bapak Ibu mungkin akan memudahkan Bapak Ibu untuk membuat mencari gambar karena kalau kita sudah berbicara tentang multimedia, kita paling tidak dari segi visual itu harus kita perhatikan Bapak Ibu. Konten Bapak Ibu bagus, tapi tidak didukung dengan visual yang bagus, siswa akan malas untuk membaca, malas untuk membuka kan gitu. Gitu Bapak Ibu. Silakan Mbak Fitri. Terima kasih Mas Eko, luar biasa sekali. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan beberapa hal terkait dengan diklat kita sore hari ini. Mungkin dari Bapak Ibu masih ada waktu sekitar 10 menit kami
ajukan atau kami persilakan Bapak Ibu untuk bertanya. Monggo silakan apa yang menjadi unek-unek silakan Bapak Ibu, mumpung kita ketemu sama Mas Eko ini. Mas Eko ini luar biasa kegiatannya Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah sore hari ini kita bisa didampingi, dipandu, dibagi ilmu sama beliaunya. Jadi monggo gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya, pengalaman Bapak Ibu di lapangan mungkin atau apapun yang ada di benak Bapak Ibu yang ingin disampaikan, monggo kami persilahkan. Jadi Bapak Ibu tidak menutup kemungkinan kita saya mengatakannya diskusi Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah lebih tahu dari dari saya, silakan aja kita sharing Bapak Ibu. Saya tidak bermaksud untuk menggurui. Nah, jadi kita ini berbagi Bapak Ibu. Jadi mungkin saya kan mengenal lebih dulu mungkin ya. Jadi mungkin mengenal itu ada sisi yang mungkin belum saya ketahui lah. Jadi mungkin Bapak Ibu yang sudah lama menggunakan Kahoot atau Quizzes, nanti kita bisa berdiskusi di sini. Gitu Bapak Ibu, silakan kalau misalnya ada yang mau dikonfirmasi, terutama tentang aset objek atau aset media ya. Kalau tidak ada, saya lanjut Bapak Ibu. Ya sepertinya belum ada ini Mas. Belum ada ya. Ya oke, saya lanjut dulu Bapak Ibu. Oke, saya akan mencoba untuk ini praktek sedikit ya tentang Kahoot ya. Oke, saya tak share lagi Bapak Ibu tentang Kahoot ini. Mas Eko. Ya. Ya, ini sepertinya ada yang bertanya dari Bu Marliani ini. Apakah ada link untuk download gambar bergerak gitu, Mas? Oh, gambar bergerak. Marliana Fitriani. Okay. Ya, sebenarnya ini untuk gambar bergerak itu ada sih Bu. Nanti coba saya tidak terlalu ini. Karena kadang saya menggunakan gambar gerak itu saya takutnya anak itu malah cenderung suka ke animasinya kan gitu ya. Jadi bolehlah kita untuk melengkapi media itu dengan macam-macam gambar tapi kita yang proporsional. Sebenarnya kalau kita menggunakan yang gerak juga ada. Nanti cuma saya belum ini secara pasti untuk link ya itu ada. Cuma kita belum belum bisa menyampaikan karena saya juga secara pasti belum ini. Nanti kita coba saya share nanti Bapak Ibu. Sekarang ini yang gambar yang statis dulu aja, yang JPEG dan PNG Bapak Ibu, gitu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Di sini pun nanti ada juga. Sebenarnya di internet itu banyak sekali, ya. Tempat ketika aja Bapak Ibu nanti mengunduh tempat gambar GIF gitu aja, nanti akan muncul nanti. Nah, seperti ini. Nah, ini ada Bapak Ibu ketemu ya. Nanti banyak sekali nih pilihannya. Cara-cara menyimpan. Nah, ini ya. Sebenarnya banyak sekali yang kita dapat kita temukan di internet ya. Jadi nanti karena tadi yang saya pikir gitu gambar statis, jadi saya belum persiapan nih. Coba ini saya share aja. Nah ini kan kalau Bapak Ibu lihat, nah ini kan cara-caranya Bapak Ibu. Nah ini gambar animasi bergerak ini, meme lucu GIF ya. Nah ini banyak sekali Ibu. Ya tinggal ketik aja. Ya, nah ini mengunduh gambar ini banyak sekali pilihannya. Ya, cuma kalau secara spesifik yang saya masih concern di JPEG saja, Pak Ibu. Karena saya biasanya kalau membuat gambar GIF, saya buat sendiri, Pak Ibu, dari Flash, Pak Ibu. Jadi apa yang saya butuhkan, misalnya gambar orang berlari atau biasanya yang matematika dan fisika itu ya, atau biologi itu simulasi. Nah itu biasanya saya buat dari Flash. Kalau Bapak Ibu pernah dengar Makromedia Flash,
Itu saya sering menggunakan itu untuk membuat gambar GIF ya. Itu gambar yang bergerak. Jadi kayak air turun ya, air dituangkan ke gelas, kemudian ketika diisi dengan batu maka air itu akan naik. Nah itu biasanya saya juga membuatnya itu dari flash gitu Ibu. Saya jarang menggunakan gambar GIF ya. Oke, kalau sudah tidak ada, saya coba ke Kahoot ya Ibu. Ya. Oke, ini saya berasumsi atau saya sudah login ya. Tampilan saya sudah Kahoot, Mbak Fitri? Belum ya? Sudah. Oh sudah. Tadi Waduh, sudah. saya keluar lagi nih. Oke. Lagi buat. Sekarang saya login dulu misalnya. Ya, saya login karena saya sudah pernah mendaftar ya. Kemudian ini yang saya sampaikan tadi ya. Bapak Ibu ketika mendaftar pun itu nanti akan seperti Bapak Ibu, akan dihadapkan pada mengetik sendiri ataukah langsung diarahkan ke Google ya. Nanti ketik aja di sini langsung continue with Google. Ya, continue with Google. Klik aja. Nah, kemudian akun apa yang pernah kita gunakan Bapak Ibu? Kita gunakan ini. Studi Media. Kalau saya ya, Bapak Ibu nanti kan untuk akun kan masing-masing sendiri. Saya klik. Oke, kita tunggu sebentar Bapak Ibu. Nah, ini kita sangat tergantung pada koneksi internet Bapak Ibu, karena ini pure ini adalah game berbasis online ya. Nah, ini yang dimaksud saya Bapak Ibu, discover ini ya. Ini adalah soal-soal yang pernah saya buat Bapak Ibu ya. Di My Kahoot ini ada atas ini ya, latihan, kemudian ini latihan membuat soal, ini duplicate of English ya. Jadi kalau kita punyanya orang itu bisa kita duplikat ya, kemudian kita edit bisa juga Bapak Ibu ya. Kemudian ini discover ya, ini yang saya sampaikan tadi, kita misalnya masih pemula ya, kita misalnya belum pernah membuat soal, kita klik aja sini Bapak Ibu. Kita klik kemudian find me Kahoot about. Nah, tentang apa Ibu? Misalnya tentang bahasa Inggris misalnya. Saya ketik aja. Kebetulan saya kan bahasa Inggris ya, bahasa Inggris ya. Nah, ini yang saya maksud aset berupa gambar itu sangat penting sekali. Nah, ini kan gambar-gambar semua Ibu. Dan mayoritas ini tidak gambar bergerak gitu Ibu. Jadi gambar statis gitu. Karena kalau kita berkaitan dengan gambar gerak, kita juga memerlukan ini kaitannya dengan apa itu data ya. Semakin banyak aktivitas di dunia maya, nanti kuota, nanti juga akan berat juga Ibu. Nah ini banyak sekali ya. Bahasa Inggris kata kuncinya, keywordnya bahasa Inggris. Kemudian saya coba ini. Ini ada soal bahasa Inggris dasar, PTS bahasa Inggris kelas 4 dan sebagainya. Banyak sekali Ibu. Nah, banyak sekali ya. Kemudian kita klik aja soal bahasa Inggris dasar. Saya klik. Terus mau ambil ini kan tadi kan backgroundnya papan tulis nih. Oke. Kita ambil gambar gitu ya, ambil bentar dulu mana gambar. Nah, ini asik gambar ini Bapak Ibu nih. Ternyata sudah asik ke gambar ini ya. Nah ini. Oke. Kok jadi besar kayak gini, Pak? Ya, ini saya play aja ya. Saya play. Saya simulasi Bapak Ibu. Saya play ya. Nah, kemudian saya pilih teach. Ini saya ingin bermain dengan Bapak Ibu ya. Nah, teach. Oke. Ini masih ada sekitar waktu ya. Silakan Bapak Ibu disiapkan HP-nya. Nanti kita untuk belajar atau simulasi lebih banyak kita lakukan besok ya. Nah, ini saya pilih klasik ya. Oke. Kita tunggu. Nanti pin ini nanti yang akan Bapak Ibu tulis di HP Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu silahkan coba ini buka HP-nya, kemudian buka Google, kemudian ketik www.kahoot.it. Pak, enggak nampak Pak? Oh, udah nampak? Oke, saya stop dulu. Stop dulu, saya share lagi. Ya, saya share sound ya. Oke, seperti tampakkah? Ibu buka ini ya, google.com.
Kemudian ketik aja www.kahoot.it. Belum muncul ininya. Apanya? Screen-nya belum muncul. Screen saya belum muncul ini. Enggak, Pak. Maaf, Oh. Pak, tadi saya ke sebelah. Aduh, makanya nggak nyambung saya, Bu. Loh, ini padahal di tempat saya sudah muncul. Oke. Anu diskusi apa, Bu? Gambar, Bu ya? Lagi di video pembelajaran, video PowerPoint. Oh, PowerPoint. Ya. Jadi dua ini. Ada dua, Mas. Maaf. Siap. Tidak apa-apa, Bu. Wah, saya diduakan ini. Waduh, ya tidak apa-apa. Maaf, Pak. Jadi nggak fokus. Tidak apa-apa, Bu. Tapi yang bingung saya tadi, Bu. Duh, saya ngomong seperti ini, nyambungnya ke sana, kemana ini. Waduh. Maaf. Ya, tidak apa-apa. Oke. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang mencoba mungkin kahoot.it atau mungkin kalau misalnya tidak ya. Oh, ada Bu Marliana, siap ya. Atau siapa lagi mungkin. Nanti kita banyak bermain besok Bapak Ibu. Dan siapkan soal, nanti kita coba praktek untuk membuat soal ya. Saya sampaikan untuk gambar kita tidak usah yang GIF dulu Bapak Ibu, kita pakai yang JPEG saja ya. Oh, wah Bu Mariana tidak ada musuhnya ini. Oke, ini Ibu atau Bapak ya, Irul ya? Pak Khairul, Mas. Oh, Pak Khairul ya. Kayaknya kemarin ikut ini ya, artikulat ya Pak Khairul ya? Iya, Pak Khairul Absor atau siapa tadi? Iya, Pak. Yang pernah chat saya Mas ya, apa ya? Iya. Oh, ya, mudah-mudahan sukses untuk tesisnya ini. Ya, amin. Ya, nanti untuk Pak Khairul nanti mungkin untuk semacam game ini nanti mungkin bisa disisipkan mungkin ya kalau memungkinkan untuk sebagai alternatif ya. Jadi nanti kapan bisa dipraktekkan dengan anak-anak nanti bisa nanti. Oke, Pak Dono. Oke, mungkin kita 3 saja ya. 3 saja untuk karena ini sudah lebih dari waktu yang kita jadwalkan. Oke, start. Nah, ini gampang Ibu. Tinggal start aja. Nanti Bapak Ibu sambil melihat ini kan biasanya ini disampaikan oleh di kegiatan-kegiatan sebelum acara workshop, acara seminar dimulai. Biasanya untuk ice breaking ini ya. Nah, kita start aja. Soal bahasa Inggris. Ayo cepat-cepatan monggo Bapak Ibu, ada 3 orang yang bertanding. Nah, ini where you burn. Nah. Bapak Ibu di situ kan yang tampil kan hanya ini toh, hanya warna merah, biru. Nah, itu. Hijau. Nah, hijau gitu. Oke. Jadi sambil melihat ini. Oke, next. Wah, Bu Mariana. Ya, ini tidak ada yang betul ini. Next. Ya, oke. Ya. Nah, ini sama-sama betulnya tapi Bu Mariana lebih cepat kan gitu. Wah, lari kencang ini Bu Mariana nih. Yellow is bla bla favorite color. Nah. Oke, kita terus saja. Wah, melaju dengan cepat ini. Dan ini kan kalau anak-anak melihat ini kan senang Ibu. Nanti besok ya saya berikan ini, saya testimoni anak-anak yang pernah saya ajar itu. Nah, jadi mereka tuh sebenarnya tuh butuh sesuatu yang berwarna-warni Bapak Ibu. Nah, artinya tidak hanya belajar lewat buku saja, tapi hal-hal seperti ini juga mereka butuhkan.
Oke, 4 soal lagi Bapak Ibu. Naila and Mary bla bla my best friend ever. Nah. Baru satu nih yang jawab. Tidak ada yang jawab. Ya, kita sampai ini aja. Yuk, sampai 10 ya. Nanti biar tahu hasil akhirnya itu bagaimana ya. Nanti kita bisa download ini berupa Excel nanti. Salah enggak apa-apa, Ibu? Salah enggak apa-apa. Nah, jawab aja. Oh, Ya. di HP saya ada muncul apa soalnya, jadi saya tidak bisa jawab. Oh gitu. Melihat ini enggak? Melihat di share saya, Bapak Ibu. Kalau saya buka share screen, itunya kahutnya kan enggak kelihatan, saya pakai HP. Oh gitu, ya. Jadi yang kelihatan cuma warna-warna, enggak ada pertanyaannya, jadi nilainya 0. Bapak melihat laptop saya, Bapak pakai apa? HP tok itu ya? Iya. Oh ya. Tak kirain pakai ada laptop dan HP. Jadi kalau yang apa itu satunya dibuat untuk melihat ini toh share screen saya, yang HP untuk menjawab. Tidak apa-apa. Yang penting asal jawab Pak ya, asal jawab dulu aja. Asal jawab ketik hijau atau apa nanti. Ini biasanya dilaksanakan di sebuah gedung dengan tayangan di depan itu ya. Jadi peserta itu megang HP ya, ini kodenya ya hanya ini aja, merah, biru, hijau. Nah, jadi nanti perbedaannya dengan kuisis nanti apa bisa dilihat nanti ya. Kalau yang model ini apa Kahoot bagaimana, kalau yang kuisis bagaimana. Nanti tergantung Bapak Ibu kebutuhan ya, mana yang mau dipakai nanti bisa disesuaikan. Ya, ini berarti yang jawab Mariana terus ini sama Pak Dono nih. Oke, the last question ya. Pertanyaan terakhir, Bapak Ibu. Alexa bla bla to Singapore next week. Berarti apa? Ya. Oke, next. Oke, soal sekarang yang menang adalah ya Pak Irul juara 3, Pak Dono juara 2, ya pemenangnya adalah kan gitu ya, Bu Marliana. Nah, gitu Pak Ibu. Oke, next ya. Nah, kita lanjut. Nah, kemudian di sini ada view full report. Nah, ini full view report. Nah, kemudian view report ya, ketik aja. Tampil view report di sini, kita klik Bapak Ibu. Nah. Oke, kemudian akan muncul, sebentar kita tunggu loading ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Di sini ada report option ya, Bapak Ibu bisa klik ya. Nah, ini ada download Bapak Ibu. Nah, download report ya, di sini ada hasil dia. Kita klik aja titik 3 ini, kemudian kita download report. Nah, kemudian kita download aja. Nah, ini saya jadikan hasil. Ini bisa kita jadikan bukti bahwa kita melakukan pembelajaran Bapak Ibu berupa game ya. Jadi jangan terlalu sering Bapak Ibu memberi tugas, tapi ya sekali-kali kita memberikan game kepada anak didik kita. Gitu ya. Ini bisa kita lihat show in folder atau kita open langsung tadi bisa Bapak Ibu. Ya, ini hasil dari ini berupa Excel tadi ya. Mbak Fitri, tampilan saya sudah Excel belum? Belum, Mas. Oke, ini tampilannya Excel. Sebentar saya stop dulu. Stop dulu, saya share lagi Pak Ibu.
Ya, oke. Nah, ini sudah Excel Bapak Ibu. Nah, jadi nanti kita bisa lihat ya. Ini ada final score, ada overview, ada final score. Nah, ini Bapak Ibu klik aja di sheet final score ini. Nah, ini untuk Bu Marliana itu skornya berapa. Kemudian yang betul jawabannya berapa, yang salah berapa. Kelihatan semua nih. Nah, sini. Ya, nanti kalau beda lagi kalau ada analisis berarti Bapak Ibu tidak menggunakan ini tapi menggunakan Google Form. Nah, ini sudah pernah saya sampaikan di Master Nusa untuk kegiatan yang beberapa waktu yang lalu sudah pernah. Jadi kalau kita menggunakan sebuah software itu kita melihat kebutuhan kita Bapak Ibu. Jadi sebuah software tidak bisa mengcover semua keinginan yang kita akan lakukan ya. Kalau kita pengen misalnya media interaktif kita pakai Articulate atau pakai PPT, tapi kalau kita game kita bisa menggunakan Kahoot atau Quizzes. Oke, gitu dulu yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan pertama ini. Nanti kita bisa belajar banyak, diskusi banyak di pertemuan yang kedua. Oke, Mbak Fitri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mas Eko, luar biasa ini apa namanya materi yang sudah disampaikan Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan. Demikian tadi materi ataupun aplikasi ataupun pembuatan alat evaluasi belajar yang diantaranya ada Kahoot, juga tadi sudah diajari Mas Eko untuk yang lainnya, dan insya Allah kita besok belajar untuk yang kuisis ya Mas Eko. Ya, jadi nanti dalam hal ini bagaimana kita diharapkan mampu untuk bisa membuat model-model evaluasi yang bervariasi sehingga anak didik kita merasa tidak bosan dan merasa ringan untuk menjalankan evaluasi yang kita berikan. Demikian kiranya Bapak Ibu yang kami hormati, karena waktu sudah tidak mengizinkan kita lagi untuk meneruskan acara pada sore hari ini, maka meskipun kami tutup untuk Zoom sementara ini, tetapi kita tetap masih ada grup WA Bapak Ibu, jadi jangan khawatir, monggo silakan bisa ditanyakan ataupun masih nanti ketika mengalami kesulitan dalam latihan di rumah masing-masing bisa ditanyakan langsung kepada Mas Eko, karena Mas Eko juga ada di dalam grup kita, juga bisa disampaikan via grup WA juga, dan nantinya semoga ada solusi dari teman kita semuanya. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah bekerja sama percaya terhadap Master Nusa, dan kami yang bertugas khususnya saya dalam mendampingi Bapak Ibu dari awal hingga akhir. Apabila banyak kekurangan ataupun kesalahan dalam tutur kata maupun sikap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kami sampaikan Bapak Ibu yang kami hormati. Sugeng istirahat. Oh, sudah foto bersama. Oh gitu. Oh belum Mas Wis. Kita foto bersama. Monggo kita tampilkan apa namanya yang masih dimatikan, bisa diperlihatkan. Nah, ini saya bisa kenal sama Bu Eni ya, sama Bu Eni ketemu di sini Bu Eni. Oh, Eni ada Bu Marliana juga nggih. Ya. Assalamualaikum Pak Eko. Oke, Bu Eni, sugeng santan nggih. Nanti materinya bisa di-share di grup ya. Bisa ya Bu. Nanti biasa Bu Nur kita share materinya semuanya, video share video materi kita semuanya aturkan ke Bapak Ibu semua. Terima kasih sekali. Mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu atas ketidaknyamanan tadi, khususnya saya, dan kita bertemu kembali di esok sore di waktu yang sama. Di materi juga masih dengan Mas Eko, dan Zoom kita akan berakhir 2 hari nanti, dan 2 hari berikutnya terakhir nanti kita bisa fokus ke LK dan koordinasi melalui WA Group. Demikian yang dapat kami haturkan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya Bapak Ibu.